Ya. Nah, materi tentang haji ini saya sampaikan, ya. Ini saya materinya seperti ini anak-anak, ya. Ini dari PowerPoint yang Pak Guru akan berikan kepada kalian, tolong perhatikan. Nah ini, ya. Silakan untuk Mbak Fiska, iya, Mbak Fiska, tolong bacakan doa belajar yang ada di slide Pak Tesur ini. Ini doa belajarnya. Yuk kita bersama-sama belajar doa belajar. Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, materi ini kita ini nih, materinya nih. Bagus sekali ini. Materinya haji dan umroh. Nah, ini materi kita hari ini, materinya adalah haji dan umroh. Coba, Mas Farel, kepengen haji apa enggak? Kepengen, Pak. Alhamdulillah, iya. Fiska mau nggak Fiska haji? Oke. Nah, ini materinya haji dan umroh. Ya, kalau haji dan umroh ini insya Allah semuanya sudah agak paham gitu ya. Kalau melihat di televisi masalah haji dan umroh. Tapi bagaimanakah sebenarnya haji dan umroh yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Yang pertama, satu, memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Ya. Kemudian pada kompetensinya, ya capaian kompetensinya 1391 mendeskripsikan pengertian haji dan umroh. Kemudian menganalisa dalil haji dan umroh. Kemudian yang ketiga, menentukan ketentuan haji dan umroh. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana nanti kita bisa mengetahui sejauh manakah ya pemahaman kita tentang haji itu sendiri atau umroh itu sendiri. Nah, ini materi yang penting juga. Pertama, harus jujur dulu ini. Jujurlah. Karena kejujuran akan lebih menenangkan. Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan. Maksudnya Pak Guru menanamkan kalian untuk bersikap jujur. Kalau belum tahu, belum paham, ya tanya jawab saja belum begitu paham begitu, ya. Coba Farel sudah paham belum seluruh dari haji ini sebenarnya? Kita, Pak. Ya. Fiska sudah membaca belum ini haji? Halo. Fiska sudah membaca haji belum? Materi haji. Setengah. Ya. Ini yang pertama arti haji, materi pokoknya arti haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan dam haji. Ini untuk materi kelas 9 anak-anak. Wajib kalau bisa ini dipahami dulu ini. Sering membaca insya Allah bisa. Ya, di buku paket, LKS, ya, LKPD yang ada dipelajari supaya kalian paham nanti. Gitu. Nah, kemudian pada selanjutnya, nah ini materi pokoknya ini pengertian haji. Haji ini pengertiannya adalah artinya secara bahasa
yaitu menyengaja. Menyengaja dalam arti dia ada keinginan, ada maksud begitu, ada tujuan. Nah, ini haji. Nah, secara istilah haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini. Jadi haji itu mengunjungi Baitullah. Baitullah itu artinya rumah Allah. Rumah Allah itu di mana sih Pak Guru? Rumah Allah itu adanya di Mekah. Ya, ada Ka'bah. Nah, itu namanya Baitullah. Nah, kemudian anak-anakku semua, karena haji ini adalah niatnya melakukan ibadah, maka dalam rangkaian ibadah haji ini ada yang disebut dengan istilah rukun, syarat, dan wajib haji itu sendiri. Nah, adapun dalil yang menjelaskan, ini dalilnya anak-anak, hukum menjelaskan tentang haji. Ini nanti kalian baca di rumah, supaya nanti minggu depan kalian sudah bisa membaca dengan lancar. Ini. Hukum haji itu adalah wajib bagi orang Islam yang sudah mampu. Ini syaratnya ya, Mas Aufa Farel ya. 1, orang yang haji itu wajib hukumnya bila sudah mampu. Ini. Ini syarat utamanya mampu dulu. Mampu secara material. Punya harta untuk berangkat dan harta yang ditinggalkan itu ada untuk keluarga. Terus mampu secara jasmani. Nah, mampu secara jasmani artinya fisik begitu, berangkat kondisinya sehat gitu. Dan ini harus kita ketahui dari ini material dan fisiknya bagaimana. Adapun dalil yang menjelaskan tentang haji ini ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong perhatikan anak-anak bacaannya. Kalau saya salah tolong dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, di sini ada kata-kata haji itu manis tatoa. Istatoa itu artinya mampu. Nah, ini yang Pak Guru sudah tadi katakan, harus mampu. Mampu secara material, mampu secara fisik. Nah, ini. Kemudian anak-anak, dari itu semua ada syarat wajibnya. Tadi yang Pak Guru sudah katakan, ada syarat wajib yang harus dipenuhi supaya hajinya itu betul-betul sah dan sesuai dengan ketentuan dari hukum fikih itu sendiri. 1, orang itu harus beragama Islam. Nah, ini beragama Islam dulu. Berarti kalau bukan agama Islam nggak boleh haji, Pak. Ya tidak sah hajinya. Gitu. 2, berakal sehat. Jadi orang yang haji itu harus berakal sehat. Ini. Terus yang ketiga harus balik. Pak Guru, kalau anak kecil haji gimana, Pak? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi hukumnya hanya sunnah. Nah, ini, balik. Kemudian yang keempat adalah mampu. Istatongah. Nah, ini mampu, ini yang penting. Terus yang kelima, bagi wanita harus ada muhrimnya. Nah, ini kalau wanita berarti harus ada laki-lakinya, begitu ya. Katakanlah begitu. Nah, ini untuk syarat wajib haji. Nah, ini kalau yang lain ya tidak ditentukan di sini. Ya. Baik. Selanjutnya anakku semua, Pak Guru akan jelaskan mampu, ini mampu. Yang tadi Pak Guru katakan. Mampu di sini adalah sehat jasmani 1, 2,
punya bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan. 3, ada kendaraan. Yang keempat, aman di perjalanannya. Nah ini, aman. Jadi tidak terkendala dengan perang misalnya. Itu enggak ada. Jadi betul-betul dilaksanakan dalam kondisi yang aman. Karena COVID misalnya, maka ditiadakan hajinya. Iya, tapi diundur tahun depan misalnya begitu. Nah, ini. Kemudian, dalam pelaksanaan haji itu sendiri, itu ada istilah rukun haji. Rukun haji adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Nah ini yang paling penting, ini rukun. Rukun. Ada ihram, ada wukuf. Nah ini ada wukuf, kemudian ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan ada tertib. Nah ini kelima rukun ini, keenam rukun ini, jika salah satunya ditinggalkan, sekali lagi, maka tidak sah hajinya. Ini, perhatikan ini. Paham ya? Sampai di situ, Aufa, Farel? Paham, Pak. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang, gambarannya seperti apa? Nah, ini. Gambarannya kalau kita melaksanakan haji. Ini rukunnya, rukun. Ini yang pakaian ini namanya pakaian putih-putih ini yang dipakai oleh ini jamaah ini namanya pakaian ihram. Oke, ya. Kemudian ini yang berada di gunung ini, ya ini kelihatannya gunung ya, saya tampilkan. Ini kegiatannya disebut wukuf. Nah. Kemudian yang ketiga ini yang posisinya lagi ada Ka'bah, ini namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Kemudian sa'i. Sa'i ini artinya jalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwa. Nah, ini ada terowongannya. Kalau sekarang terowongan modelnya. Bisa modern sih. Nah, kemudian tahallul. Tahallul ini adalah mencukur rambut. Jadi orang yang naik haji itu habis naik haji, habis melaksanakan, itu biasanya tahallul, mencukur rambut. Nah, ini. Tujuannya apa? Maknanya apa? Nanti pada kesempatan yang lain. Ya, monggo. Ada yang angkat tangan? Monggo. Monggo, Mas. Ya. Baik, selanjutnya. Ini tentang wajib haji. Nah, ini wajib haji, saya jelaskan sedikit aja karena waktunya ya terbatas. 1 ihram, 2 bermalam di Musdalifah, melontar jumroh Aqabah, melontar 3 jumroh, bermalam di Mina. Nah, ini di antara wajib haji ini yang dikerjakan oleh jamaah haji. Ya, nanti bagaimana cara mempraktekannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang saja. Nah, sekarang ini skema rancangan ya, rangkaian dari ibadah haji seperti ini. Ini agenda haji banyak sekali. Makanya haji itu dilaksanakan biasanya selama 40 hari. Karena rangkaiannya yang banyak begitu. Dan nanti dalam pelaksanaannya pun jamaah haji bisa lebih secara mandiri, teratur, tertib. Tujuannya seperti itu untuk rangkaian ibadahnya. Ya. Baik anak-anakku semua, dan ini yang terakhir saya slide-kan, saya tampilkan bacaan yang sering dibaca oleh jamaah haji maupun umroh. Disebut dengan bacaan talbiyah. Ini bisa semua kalau kita mau belajarnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya,
Segala puji dan nikmat hanyalah milikmu, juga semua kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Itu demikian anak-anak yang bisa disampaikan oleh Pak Kesur. Sementara pada kesempatan ini saya sampaikan seperti ini, ya, saya tampilkan dalam satu slide PowerPoint, insya Allah ke depan nanti pada prakteknya. Demikian, terima kasih yang telah bergabung bersama Pak Guru di PJJ pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan baca kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.